Di samping itu, menurut dosen FISIP ULM, untuk menghadapi PSU yang penting adalah partisipasi. Partisipasi dimaksud bukan hanya sekedar menggunakan hak suaranya, namun lebih dari itu yakni semua warga Banua bisa menjaga proses demokrasi berjalan dengan baik. KPU Provinsi telah menjadwalkan penyelenggaraan pemilihan suara ulang atau PSU, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel pada 9 Juni mendatang. Adanya PSU tentu akan membuat meningkatnya suhu politik di Banua. Diperkirakan mulai memanas terutama pada wilayah-wilayah yang melaksanakan PSU tersebut. Tak hanya itu, berbagai konten berisi tuduhan dan fitnah di media sosial untuk saling menjatuhkan salah satu paslon juga mulai bertebaran. Karenanya, sudah saatnya diperlukan semangat persatuan menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang memecah belah kerukunan di masyarakat. Pengamat politik dan kebijakan publik Dr. Taufik Arbain saat ditemui di sela diskusi politik bersama Kasubdit Politik Dit Entel Kampolda Kalsel memberikan wejangan kepada masyarakat Banua. Menurut dosen FISIP ULM ini, untuk menghadapi PSU yang penting adalah partisipasi. Partisipasi dimaksud adalah bukan hanya sekedar menggunakan hak suaranya, namun lebih dari itu, yakni semua warga Banua bisa menjaga proses demokrasi berjalan dengan baik, sehingga dengan begitu tidak ada terjadi konflik maupun pertentangan. Diketahui bahwa proses pemilihan suara ulang merupakan bagian dari proses politik yang mengedepankan unsur pendidikan politik. Maka dari itu persoalan PSU ini, ujar Taufik Arbain, tidak hanya sekedar menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat, namun tanggung jawab semua pihak termasuk para elit politik. Mengetahui bahwa proses pemilu ulang atau pilkada ini adalah bagian daripada proses politik. Nah, proses politik ini tentu saja yang kita kedepankan itu adalah menjadi hal yang mengandung unsur pendidikan politik. Maka dari itu, persoalan PSU ini tidak sekedar menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat berpartisipasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Pihak yang kita maksudkan itu adalah pertama, para elit politik, para kader-kader partai politik, karena para kader dan elit politik itu tidak sekedar tujuan untuk bagaimana merebut atau mempertahankan kekuasaan, tetapi mereka harus juga memberikan sebuah contoh dan bagaimana menciptakan pendidikan politik di masyarakat. Maka dari itu, PSU ini kan tingkat kompetitif dan ketegangannya itu lebih besar ketimbang waktu pilkada, karena ini kan soal pemilu ulang. Nah, itu sangat memungkinkan banyak pihak termasuk para tim sukses, termasuk para elit politik, partai-partai yang mendukung akan melakukan berbagai strategi cara untuk memenangkan pilkada. Nah, ketika menggunakan berbagai cara strategi untuk memenangkan pilkada, tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Nah, tindakan-tindakan yang kontraproduktif inilah yang saya kira perlu menjadi perhatian bersama, termasuk para elit untuk memberikan contoh dalam pendidikan politik. Tokoh masyarakat yang memiliki pandangan tentang pilkada hendaknya memberikan pandangan yang positif dan mengajak untuk menghindari perbuatan kontra demokrasi. Lebih jauh, Taufik menyatakan kontra demokrasi adalah tidak sekedar urusan money politik maupun terkait oligarki. Lebih jauh, Taufik menyatakan kontra demokrasi adalah tidak sekedar urusan money politik maupun terkait oligarki, tetapi yang terpenting bisa menjaga nuansa kebatinan masyarakat Kalsel agar tidak sampai terjadi berbagai gesekan yang akan mengganggu bagian ketertiban umum. Inilah yang harus semua elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun para cendekia, harus saling harmoni menghadapi PSU ini. Pihaknya juga tak menginginkan PSU ini jadi ajang persaingan yang tidak sehat dalam memenangkan kompetisi pilkada. Misalkan menghalalkan segala cara, tim paslon juga harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kontraproduktif
namun yang terpenting menghindarkan provokasi dan agitasi. Jangan sampai juga tokoh agama dipolitisasi oleh para paslon karena suara mereka didengar dan diikuti serta dikerjakan. Muhail, Banjar TV.